Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Pariha dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuktian-pembuktian pada materi pertemuan kedua sampai materi pertemuan ketujuh pada mata kuliah analisis real. Langsung saja kita ke pertemuan kedua, yakni mengenai sifat-sifat aljabar real. Di sini ada teorema pertama yang akan kita bahas, yaitu teorema yang berkaitan dengan operasi penjumlahan. Teorema 1, misalkan x, y anggota bilangan real, jika x ditambah y sama dengan x, maka y sama dengan 0. Selanjutnya, jika x ditambah y sama dengan 0, maka y sama dengan min x. Dan selanjutnya, min dikali min x sama dengan x. Selanjutnya kita akan ke pembuktiannya. Misalnya, untuk A, ambil sembarang x, y anggota bilangan real dengan x ditambah y sama dengan x. Akan dibuktikan bahwa y sama dengan 0. Berdasarkan sifat 3, kita dapat menulis y sama dengan 0 ditambah y. Nah, kita juga akan menggunakan hipotesis x ditambah y sama dengan 0. Namun pada persamaan terakhir belum ada unsur x, yang ada hanya unsur y. Untuk itu kita perlu memunculkan unsur x tersebut dengan bantuan sifat 4, yaitu 0 sama dengan min x ditambah x. Maka kita akan peroleh y sama dengan min x ditambah x ditambah y. Nah, berdasarkan sifat 2, kita peroleh y sama dengan min x ditambah x ditambah y. Diketahui x dan x ditambah y itu sama dengan x, sehingga persamaannya menjadi y sama dengan min x ditambah x. Nah, berdasarkan sifat keempat, maka diperoleh y sama dengan 0. Selanjutnya ke pembuktian yang kedua. Misalkan kita ambil sembarang x, y yang merupakan anggota bilangan real dengan x ditambah y sama dengan 0, akan dibuktikan bahwa y sama dengan min x. Berdasarkan sifat 3, kita dapat menulis y sama dengan 0 ditambah y. Serupa dengan tadi bagian pertama, kita akan menggunakan hipotesis x ditambah y sama dengan 0. Namun pada persamaan terakhir belum ada unsur x. Maka kita memunculkan unsur x dengan bantuan sifat 4, yaitu 0 sama dengan min x ditambah x. Selanjutnya akan diperoleh y dalam kurung min x tambah x tambah y. Berdasarkan sifat 2 atau sifat asosiatif, maka akan diperoleh y sama dengan min x ditambah dalam kurung x ditambah y. Nah, selanjutnya diketahui x itu jika x ditambah y sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi y sama dengan min x tambah 0. Berdasarkan sifat ketiga, maka diperoleh y sama dengan min x. Maka untuk yang bagian B juga itu terbukti. Selanjutnya untuk yang C. Di sini kita akan membuktikan bahwa min dari min x itu sama dengan x. Misalnya ambil sembarang x anggota real, akan dibuktikan bahwa min dari min x itu sama dengan x. Berdasarkan sifat 4, maka diperoleh min x ditambah x sama dengan 0. Dengan memanfaatkan teorema 1b yang tadi, maka akan diperoleh x sama dengan min dari min x. Jadi ini terbukti. Selanjutnya ada teorema yang berkaitan dengan operasi perkalian. Ini masih dalam sifat-sifat aljabar real. Teorema yang kedua ya,
yakni misalkan X, Y anggota bilangan real diperoleh A jika X kali Y sama dengan X, maka Y sama dengan 1. B, jika X kali Y sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 per X atau 1 dibagi X. Selanjutnya C, 1 per 1 per X itu sama dengan X. Pembuktiannya untuk yang A, ambil sembarang XY anggota bilangan real dengan XY, X ditambah Y sama dengan X akan dibuktikan bahwa Y sama dengan 1. Nah, perhatikan bahwa Y sama dengan 1 kali Y itu sama dengan 1 per X kali X kali Y, di mana 1 per X kali X kali Y itu juga bisa. Nah, berdasarkan sifat 2, maka selanjutnya akan diketahui 1 per X kali X. Dan berdasarkan sifat 4, itu nantinya 1 per X kali X itu sama dengan 1. Selanjutnya, untuk yang B, ambil sembarang X, Y anggota bilangan real dengan X kali Y sama dengan 1. Akan dibuktikan bahwa Y sama dengan 1 per X. Nah, perhatikan bahwa di sini Y sama dengan 1 kali Y. Berdasarkan sifat 3, maka selanjutnya berdasarkan sifat 4 itu satunya itu jadi 1 per X kali X kali, nah, dan tetap dikalikan Y. Selanjutnya kita turunkan lagi menjadi 1 per X kali Y dalam kurung sama dengan 1 per X kali 1 itu sama dengan 1 per X. Selanjutnya untuk yang C, pembuktian yang C, ambil sembarang X anggota bilangan real akan ditunjukkan bahwa 1 per X sama dengan X. Berdasarkan sifat 3, maka diperolehlah 1 per X kali X sama dengan 1. Dengan menggunakan teorema 2B yang tadi, itu akan diperoleh X sama dengan 1 per X. Seperti itu. Selanjutnya, ada juga pembuktian mengenai A, relasi lebih kecil itu bersifat transitif. Di sini bentuknya seperti soal, yaitu di sini kita suruh membuktikan bahwa A, relasi lebih kecil dari bersifat transitif. Dengan misalkan A, B, C sembarang bilangan real. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Selanjutnya B, relasi lebih kecil atau sama dengan itu bersifat asimetris. Misalkan A, B sembarang bilangan real. Jika A kurang dari atau sama dengan B dan B kurang dari atau sama dengan A, maka A sama dengan B. Di sini kita akan coba menjawabnya. Untuk yang A sendiri, misalkan A ditambah B, A kurang dari B dan B kurang dari C. Hal ini berarti B kurangi A itu anggota P dan C kurangi B juga anggota P. Ketertutupan P menyebabkan B kurangi A ditambah C kurangi B sama dengan C kurangi A. Dan itu masih merupakan anggota P. Jadi A kurang dari C. Selanjutnya B, misalkan A lebih kecil dari atau sama dengan B dan B lebih kecil dari atau sama dengan A. Ini berarti A kurangi B, di mana B kurangi A itu anggota P atau 0. Jika A kurangi B dan B kurangi A seperti yang tadi, maka menurut definisi himpunan kita peroleh A kurangi B anggota P atau A kurangi B sama dengan 0, dan B kurangi A anggota P atau B kurangi A sama dengan 0. Hal ini ekuivalen dengan A kurangi B
atau A sama dengan B, dan B kurangi A anggota P atau A sama dengan B. A kurangi B anggota P dan B kurangi A anggota P atau A sama dengan B. Karena B kurangi A sama dengan min A kurangi B, maka pernyataan terakhir ekuivalen dengan A kurangi B anggota P dan min A min B anggota P atau A sama dengan P. Sifat trikotomi tidak memungkinkan A sama dengan A kurangi B dan A dan min dalam kurung A kurangi B anggota P. Jadi haruslah yang berlaku A sama dengan B. Selanjutnya, soal nomor 2, buktikan jika A lebih kecil atau sama dengan B dan C lebih kecil daripada D, maka A tambah C itu lebih kecil daripada B tambah D. Kita akan coba jawab di sini. Misalkan A lebih kecil atau sama dengan B dan C lebih kecil dari D. Hal ini berarti B kurangi A anggota P atau 0 dan D kurangi C anggota P. Kita lihat dua kasus ketika B kurangi A anggota P atau B kurangi A sama dengan 0. Yang pertama, jika B kurangi A di mana DC merupakan anggota P, maka B kurangi A ditambah D kurangi C sama dengan B tambah D kurangi A tambah C, itu merupakan anggota P. Yang kedua, jika B kurangi A sama dengan 0, maka D kurangi C itu sama dengan D kurangi C ditambah 0 sama dengan D kurangi C ditambah B kurangi A sama dengan B tambah D dikurangi A tambah C yang merupakan anggota P. Dengan demikian, B tambah D min A tambah C ini anggota P, sehingga A tambah C lebih kecil dari B tambah D. Selanjutnya nomor 3, tunjukkan bahwa jika A kurang dari B dan A ini lebih besar daripada 0 dan C kurang dari D, di mana C ini juga lebih besar daripada 0, maka AC lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada BD. Baik, di sini kita coba bahas. Misalkan A kurang dari B dan A ini lebih besar daripada 0 dan C kurang dari D dan C ini lebih besar daripada 0. Ini berarti A, B kurangi A, C, D kurangi C ini anggota P. Ketertutupan P ini menyebabkan AC di mana B kurangi A kali C sama dengan BC kurangi AC dan B kali D kurangi C sama dengan BD kurangi BC juga di P. Selanjutnya, BC kurangi AC ditambah BD kurangi BC sama dengan BD kurangi AC juga, ini ada di P. Jadi AC dan BD dikurangi AC anggota P. Ini berarti 0 lebih kecil daripada AC dan AC ini lebih kecil daripada BD, atau AC lebih besar dari 0 dan AC ini lebih kecil daripada BD. Jadi terbukti. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini membahas tentang sifat-sifat nilai mutlak. Nah, untuk teorema pertama, untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X sama dengan mutlak min X. Buktikan terdapat 3 kemungkinan, yaitu ketika X lebih kecil daripada 0, X sama dengan 0, dan X lebih besar daripada 0. Untuk X lebih kecil daripada 0,
Jika X lebih kecil daripada 0, maka min X lebih besar daripada 0. Mutlak X sama dengan min X karena X lebih kecil dari 0. Mutlak min X sama dengan min X karena min X lebih besar daripada 0. Sehingga diperoleh mutlak X sama dengan min X sama dengan mutlak min X. Atau dengan kata lain, mutlak X sama dengan mutlak min X. Dan hal ini berarti terbukti. Selanjutnya, untuk X sama dengan 0, jika X sama dengan 0, maka min X sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 0 sama dengan min X atau X sama dengan min X. Akibatnya, mutlak X sama dengan mutlak min X. Jadi ini juga terbukti. Selanjutnya untuk X lebih besar daripada 0. Jika X lebih besar daripada 0, maka min X itu lebih kecil daripada 0. Mutlak X sama dengan X karena X lebih besar daripada 0. Sementara untuk mutlak min X sama dengan min kali min X sama dengan X karena min X lebih kecil daripada 0. Sehingga diperoleh mutlak X sama dengan X sama dengan mutlak min X. Atau dengan kata lain, mutlak X sama dengan mutlak min X. Hal ini terbukti juga. Jadi terbukti bahwa mutlak X sama dengan mutlak min X untuk setiap bilangan real X. Selanjutnya, teorema kedua, untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku mutlak X kurangi Y sama dengan mutlak Y kurangi X. Buktinya, mutlak X kurangi Y sama dengan mutlak X mutlak min X kurangi Y. Ini berdasarkan teorema pertama yang tadi. Ini sama dengan mutlak min X ditambah Y. Dan ini juga sama dengan mutlak Y sama dengan X. Jadi terbukti. Selanjutnya kita bahas mengenai teorema ketiga, masih di sifat-sifat nilai mutlak, yaitu untuk setiap bilangan real berlaku mutlak X sama dengan akar kuadrat X kuadrat. Buktinya jelas jika akar X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0, karena akar ini hasilnya pasti positif, tidak ada akar yang hasilnya negatif. Jika X lebih besar daripada atau sama dengan 0, maka akar X kuadrat sama dengan X. Jika X lebih kecil daripada 0, maka min X lebih besar daripada 0 dan min X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Sehingga akar X kuadrat sama dengan min X. Diperoleh akar X kuadrat sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0 dan diperoleh juga akar X kuadrat sama dengan min X jika X lebih kecil daripada 0. Atau dengan kata lain, teorema 3 ini terbukti, yaitu mengenai akar X kuadrat sama dengan mutlak X. Selanjutnya untuk teorema keempat, untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X kuadrat sama dengan mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Buktinya untuk mutlak X dikuadratkan, mutlak X kuadrat sama dengan akar X kuadrat dikuadratkan. Berdasarkan teorema 3, berarti jadi plus minus X dikuadratkan, dan ini hasilnya X kuadrat, jadi terbukti. Selanjutnya untuk mutlak X kuadrat sama dengan akar X kuadrat, X kuadratnya ini dikuadratkan. Kalau yang tadi akar X kuadratnya dikuadratkan, kalau ini hanya X kuadratnya saja yang dikuadratkan. Berdasarkan teorema 3 yang tadi, ini
hasilnya X kuadrat karena X kuadrat lebih besar daripada 0 dan ini terbukti. Jadi sudah terbukti juga bahwa X kuadrat mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat untuk setiap X anggota bilangan real. Selanjutnya teorema 5. Untuk setiap bilangan real X, Y, X dan Y berlaku yang pertama, mutlak X, Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang kedua, mutlak X dibagi Y sama dengan mutlak X dibagi Y, di mana Y-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, bukti yang pertama yaitu mutlak XY sama dengan mutlak yang ini ya, yang pertama mutlak XY sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Kita buktikan mutlak XY ini sama dengan akar kuadrat XY pangkat 2 sama dengan akar kuadrat X kuadrat Y kuadrat. Kalau kita pecah menjadi akar X kuadrat dikali akar Y kuadrat. Hal ini berdasarkan teorema 3. Dan ini sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Jadi terbukti ya untuk yang pertama. Atau ada juga cara lain. Jadi terdapat 3 kemungkinan, yaitu ketika untuk yang pertama X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. X lebih besar daripada atau sama dengan 0 dan Y lebih besar daripada atau sama dengan 0, maka XY lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga mutlak XY sama dengan XY itu berdasarkan definisi mutlak. Karena X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan X dan mutlak Y sama dengan Y. Sehingga mutlak X dikali mutlak Y sama dengan XY. Sehingga diperoleh mutlak XY sama dengan XY sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Jadi terbukti. Selanjutnya untuk kemungkinan kedua, di mana X lebih besar daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0. X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih kecil daripada 0, maka XY lebih kecil atau sama dengan 0, sehingga mutlak XY sama dengan min XY. Ini berdasarkan definisi mutlak. Karena X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y, maaf di sini tidak tertulis typo, lebih kecil daripada 0, maka mutlak X sama dengan X dan mutlak Y sama dengan min Y. Sehingga mutlak X kali mutlak Y sama dengan mutlak sama dengan min XY. Sehingga diperoleh mutlak XY sama dengan min X. Y sama dengan min X kali min Y. Ini terbukti. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga, yakni ketika X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0. X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0, maka XY lebih besar daripada 0. Sehingga mutlak XY sama dengan XY. Ini berdasarkan definisi mutlak. Karena X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0, maka mutlak X sama dengan min X dan mutlak Y sama dengan min Y. Sehingga mutlak X kali mutlak Y sama dengan min X kali min Y sama dengan XY. Diperoleh mutlak XY sama dengan XY sama dengan min X kali min. Maaf, di sini diulangi lagi ya. Selanjutnya diperoleh mutlak XY sama dengan XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Ini terbukti. Atau kita coba bahas yang kedua, yang tadi, dimana
mutlak X per Y ini sama dengan mutlak X per Y, mutlak X kali mutlak Y, di mana Y-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, kita pakai teorema sebelumnya menjadi akar X per Y kuadrat. Selanjutnya kita turunkan menjadi akar X kuadrat kali Y kuadrat sama dengan akar X kuadrat per akar Y kuadrat. Ini nanti hasilnya menjadi X per Y sama dengan X mutlak X per mutlak Y, di mana Y-nya ini tidak sama dengan 0. Jadi hal ini terbukti. Atau kita bisa pakai cara lain. Tapi di sini ada 4 kemungkinan. Untuk cara ini lumayan panjang juga. Jadi ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yakni X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar daripada 0. X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar daripada 0, maka X per Y ini lebih besar atau sama dengan 0, sehingga mutlak X per Y sama dengan X per Y. Karena X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0, maka mutlak X sama dengan X dan mutlak Y sama dengan Y, sehingga mutlak X per mutlak Y sama dengan X per Y. Diperolehlah mutlak X per Y sama dengan Y, X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, ini ada ketika X lebih besar daripada atau sama dengan 0 dan Y lebih kecil daripada 0. X lebih besar daripada atau sama dengan 0 dan Y lebih kecil daripada 0. Ini X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih kecil daripada 0, maka X per Y ini lebih kecil atau sama dengan 0, sehingga mutlak X per Y ini sama dengan min atau negatif X per Y. Karena X lebih besar daripada 0 dan Y kurang dari 0, maka mutlak X-nya sama dengan X dan mutlak Y-nya sama dengan min Y. Nah, sehingga kalau kita tulis mutlak X per mutlak Y sama dengan X per min Y. Nah, di dalam pembagian, jika salah satunya positif, itu akan menghasilkan, jika salah satunya negatif, akan menghasilkan negatif. Jadi, X min X per Y. Nah, diperolehlah mutlak X per Y sama dengan min X per Y. Ini sama dengan mutlak X per mutlak Y. Selanjutnya, ada kondisi di mana X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Untuk X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0, maka X per Y ini lebih kecil daripada 0, sehingga mutlak X per Y sama dengan min X per Y. Karena X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0, maka mutlak X sama dengan min X dan mutlak Y sama dengan Y, sehingga mutlak X per mutlak Y sama dengan min X per Y sama dengan min X per Y. Diperoleh mutlak X per Y sama dengan min negatif X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Selanjutnya, kondisi keempat, yakni ketika X lebih kecil daripada 0 dan Y pun lebih kecil daripada 0, maka X per Y-nya akan lebih besar daripada 0, sehingga mutlak X per mutlak Y ini sama dengan X per Y. Nah, ini karena X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0, maka mutlak X sama dengan min X dan mutlak Y sama dengan min Y. Yang nantinya ketika dibagi mutlak X per mutlak
ketika dibagi, min X bagi min Y ini akan menghasilkan ini, X per Y, seperti itu. Selanjutnya kita membahas teorema ke-6 masih dalam sifat-sifat mutlak. Untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku mutlak X sama dengan mutlak Y jika dan hanya jika X sama dengan plus minus Y. Akan dibuktikan mutlak X sama dengan Y jika X sama dengan jika dan hanya jika X sama dengan plus minus Y. Nah, di sini kita coba buktikan mutlak X sama dengan mutlak Y jika kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi akar X kuadrat sama dengan akar Y kuadrat. Bentuk akarnya kita hilangkan, dua-duanya menjadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat, ya kan? Selanjutnya untuk mencari X ini menjadi sama dengan plus minus akar Y kuadrat, ya. Selanjutnya untuk di sini akar Y kuadrat ini hasilnya kan Y, berarti untuk X ini sama dengan plus minus Y. Hal ini terbukti. Selanjutnya akan dibuktikan juga X sama dengan plus minus Y jika dan hanya jika mutlak X sama dengan mutlak Y. Nah, jika kalau tadi mutlak X sama dengan mutlak Y jika dan hanya jika X sama dengan plus minus Y, sekarang kita kembalikannya, kita akan membuktikan dari X sama dengan plus minus Y jika X mutlak X sama dengan mutlak Y. Nah, di sini X dan Y-nya kita kuadratkan. Setelah itu kita tambah bentuk akar. Nah, ketika bentuk akar ini kita ubah menjadi mutlak X sama dengan mutlak Y. Jadi teorema 6 ini terbukti. Selanjutnya kita ke teorema 7. Untuk setiap bilangan real X berlaku X lebih kecil atau sama dengan mutlak X. Nah, di sini kita akan membuktikannya. Perhatikan, jika X lebih besar daripada atau sama dengan 0, maka X sama dengan mutlak X. Ini sesuai dengan definisi mutlak. Nah, karena nilai mutlak ini pasti positif, maka mutlak X ini lebih besar atau sama dengan 0. Jika X lebih kecil daripada 0, maka X lebih kecil daripada mutlak X, sehingga diperoleh X lebih kecil atau sama dengan mutlak X ini terbukti. Selanjutnya, teorema ke-8. Jika A lebih besar atau sama dengan 0 dan A X bilangan real, maka yang pertama, mutlak X lebih kecil atau sama dengan A jika dan hanya jika min A lebih kecil daripada atau sama dengan X dan X ini lebih kecil atau sama dengan A. Yang kedua, mutlak X lebih besar atau sama dengan A jika dan hanya jika mutlak X ini ya, X lebih kecil daripada atau sama dengan min A, atau X ini lebih besar atau sama dengan A. Kita akan buktikan untuk yang pertama, yang atas ini akan dibuktikan X lebih kecil daripada atau sama dengan A jika X lebih besar atau sama dengan min A dan X ini lebih kecil atau sama dengan A. Selanjutnya diketahui mutlak X lebih kecil atau sama dengan A. Yang pertama, untuk X
lebih besar daripada atau sama dengan 0, mutlak X sama dengan X. Ini sesuai dengan definisi mutlak. Maka X lebih kecil sama dengan A. Sehingga diperoleh X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan A. Selanjutnya untuk X lebih kecil daripada 0, mutlak X sama dengan min X. Maka min X lebih kecil daripada A atau X lebih besar daripada min A. Sehingga diperoleh X lebih besar atau sama dengan min A dan X ini lebih kecil daripada 0. Nah, kita misalkan yang ini hasil pertama, ini hasil kedua. Jika kita gabungkan hasil pertama dan hasil kedua ini, akan diperoleh X lebih kecil atau sama dengan A dan X ini lebih besar atau sama dengan min A. Jadi hal ini terbukti, untuk teorema 8 ini terbukti. Karena ingat, kalau jika dan hanya jika, maka keduanya ini harus dibuktikan ya. Selanjutnya akan dibuktikan min A kurang dari sama dengan X dan X ini kurang dari sama dengan A. Jika mutlak X kurang dari sama dengan A, diketahui min A kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan A. Berarti min A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan A. Min A kurang dari sama dengan X jika dan hanya jika min X kurang dari sama dengan A. Diperoleh min X kurang dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan A. Atau dengan kata lain, min X kurang dari sama dengan A. Jadi terbukti. Selanjutnya yang kedua, masih di teorema ke-8, akan dibuktikan mutlak X lebih besar sama dengan A jika X lebih kecil atau sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Kita buktikan. Diketahui mutlak X lebih besar sama dengan A dan A lebih besar atau sama dengan 0. Untuk X lebih besar sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan X. Maka X lebih besar atau sama dengan A. X lebih besar. X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih besar atau sama dengan A sama dengan X lebih besar atau sama dengan A. Ini kita peroleh hasil pertama. Selanjutnya untuk X lebih kecil dari 0, maka min X sama dengan maka mutlak X sama dengan min X. Maka min X lebih besar atau sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan min A. X lebih kecil dari 0 dan X lebih kecil atau sama dengan min A sama dengan X lebih kecil sama dengan min A. Ini hasil yang kedua. Nah, hasil pertama dan hasil kedua ini jika digabungkan ini menjadi X lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar daripada sama dengan A. Jadi terbukti. Selanjutnya kita akan buktikan juga X lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A jika mutlak X lebih besar daripada atau sama dengan A. Diketahui X lebih kecil daripada atau sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A dan A lebih besar atau sama dengan 0. Untuk X lebih kecil daripada atau sama dengan min A dan min A lebih kecil daripada atau sama dengan 0, maka X lebih kecil atau sama dengan 0.
Sehingga mutlak X sama dengan min X. Karena mutlak X sama dengan min X dan min X lebih besar atau sama dengan 0, maaf, min X ini ya, min X lebih besar daripada atau sama dengan 0 sama dengan A, maka mutlak X lebih besar atau sama dengan A. Jadi terbukti. Selanjutnya untuk X lebih besar daripada atau sama dengan A dan A lebih besar daripada atau sama dengan 0, maka X lebih besar daripada atau sama dengan 0. Sehingga mutlak X sama dengan X. Ini sesuai definisi nilai mutlak. Karena mutlak X sama dengan X dan X lebih besar daripada atau sama dengan A, maka mutlak X lebih besar daripada atau sama dengan A. Jadi terbukti. Jadi untuk seluruh teorema 8 ini terbukti. Selanjutnya ada teorema ke-9. Untuk setiap bilangan real X, Y, dan Z berlaku yang pertama, mutlak X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Kedua, mutlak X kurang Y lebih kecil atau sama dengan mutlak X ditambah Y. Yang ketiga, mutlak X kurang Y lebih besar atau sama dengan mutlak dari mutlak X dikurangi mutlak Y. Selanjutnya keempat, mutlak X kurang Y lebih kecil atau sama dengan mutlak X kurang Z ditambah mutlak Z kurang Y. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 9 ini untuk keempat ini. Keempat pertidaksamaan ini. Nah, untuk yang pertama, berdasarkan teorema 7, X lebih kecil atau sama dengan mutlak X, min X lebih kecil sama dengan mutlak min X, Y lebih kecil sama dengan mutlak Y, dan min Y lebih kecil atau sama dengan mutlak min X. Selanjutnya, X ditambah Y lebih kecil sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y, dan min X ditambah min Y ini lebih kecil sama dengan mutlak min X dan mutlak min Y, ya, sesuai dengan teorema 7 yang ini. Nah, selanjutnya X ditambah Y ini lebih kecil atau sama dengan mutlak X dan ditambah mutlak Y, dan min dari X tambah Y ini lebih kecil atau sama dengan X tambah Y. Nah, jadi mutlak X ditambah Y ini lebih kecil atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Jadi hal ini terbukti. Selanjutnya untuk yang kedua, yang tadi berdasarkan teorema ke-9. Poin 1, mutlak X ditambah min Y lebih kecil atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak min Y. Ini terbukti ya, mutlak X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan mutlak X ditambah Y. Jadi terbukti. Selanjutnya, membuktikan yang ketiga, yang ini. Mutlak X sama dengan mutlak X min Y ditambah Y lebih kecil atau sama dengan mutlak X min Y ditambah mutlak Y. Ini berdasarkan teorema ke-9, sehingga diperoleh mutlak X lebih kecil sama atau sama dengan mutlak X kurang Y ditambah mutlak Y, sehingga mutlak X kurangi mutlak Y lebih kecil atau sama dengan mutlak X kurangi Y. Ini kita peroleh hasil yang pertama. Selanjutnya, Y sama dengan mutlak X kurangi Y tambah X. Ini lebih kecil sama dengan mutlak Y kurangi X ditambah mutlak X. Nah, jika kita perhatikan, nantinya diperoleh mutlak Y
kecil atau sama dengan mutlak Y min X ditambah X. Kita pindah ruaskan menjadi mutlak X, mutlak Y dikurangi mutlak X lebih kecil sama dengan mutlak X min Y. Selanjutnya, bisa kita pindah ruaskan min mutlak X kurangi Y, ini lebih kecil atau sama dengan mutlak X kurangi mutlak Y. Nah, ini hasil yang kedua. Jika kita gabungkan hasil yang pertama tadi, yang ini dan yang kedua, ini akan diperoleh min mutlak X kurangi Y lebih kecil sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y lebih kecil sama dengan mutlak X min Y. Dengan kata lain, mutlak dari mutlak X min mutlak Y lebih kecil atau sama dengan mutlak X kurangi Y. Ini berdasarkan teorema ke-8 ya. Atau X min Y lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak X kurangi mutlak Y. Nah, ini juga terbukti yang ketiga, poin ketiga. Selanjutnya poin keempat. Mutlak X min Y sama dengan mutlak X min Z ditambah Z min Y. Ini lebih kecil sama dengan mutlak X min Z ditambah mutlak Z min Y. Ini berdasarkan teorema ke-9, jadi ini terbukti. 9.1 yang tadi, jadi ini terbukti. Jadi untuk semua teorema ke-9 itu terbukti. Selanjutnya kita masih dalam sifat-sifat nilai mutlak. Teorema 10, jika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Kita buktikan di sini mutlak X lebih dari 0 dan mutlak Y lebih dari 0, maka mutlak X ditambah mutlak Y lebih dari 0. Diketahui mutlak X kurang dari mutlak Y, maka mutlak X kurang dari mutlak kurangi mutlak Y kurang dari 0. X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan mutlak X kuadrat dikurangi mutlak Y kuadrat sama dengan mutlak X kurangi mutlak Y dikali mutlak X ditambah mutlak Y. Karena mutlak X dikurangi mutlak Y kurang dari 0 dan mutlak X ditambah mutlak Y lebih dari 0, negatif dikalikan positif pasti hasilnya akan negatif. Oleh karena itu, mutlak X kurangi mutlak Y dikali mutlak X tambah mutlak Y ini hasilnya pasti kurang dari 0, sehingga X kuadrat dikurangi Y kuadrat pun kurang dari 0. Jadi X kuadrat ini lebih kecil daripada Y kuadrat, jadi ini terbukti. Baik, kita lanjutkan ke pertemuan keempat mengenai sifat kelengkapan real. Yang pertama ini ada lemma 2.7 mengenai urutan batas bawah dan batas atas. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R jika A adalah suatu batas atas dari himpunan A, himpunan H, maka B adalah suatu batas bawah dari H. Maka B ini lebih kecil atau sama dengan A. Buktinya karena H tidak boleh sama dengan himpunan kosong, kita bisa memilih sembarang X yang merupakan anggota H. Karena A suatu batas atas dari H, kita peroleh X lebih kecil atau sama dengan A. Demikian juga karena B suatu batas bawah dari H, maka B lebih kecil atau sama dengan X. Oleh karena itu, dengan menggunakan sifat ketransitifan urutan akan kita peroleh B kurang dari sama dengan A. Selanjutnya ada teorema supremum dari himpunan S di R bersifat tunggal. Nah, kita akan membuktikan misalkan U1 dan U2 supremum dari S
maka keduanya merupakan batas atas dari S. Andaikan U1 kurang dari U2 dengan hipotesis U2 supremum mengakibatkan bahwa U1 bukan batas atas dari S. Secara sama, pengandaian U2 lebih kecil daripada U1 dengan hipotesis U1 supremum mengakibatkan bahwa U2 bukan batas atas dari S. Karena itu haruslah U1 sama dengan U2. Selanjutnya ada lemma. Suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S di R merupakan supremum dari S jika dan hanya jika setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat S epsilon anggota S sehingga U kurangi epsilon lebih kecil daripada S epsilon. Karena H terbatas di bawah, maka terdapat B anggota R sedemikian sehingga X lebih besar daripada B untuk semua X anggota H. Hal ini ekivalen dengan sebagian min B anggota R sedemikian sehingga min X lebih kecil daripada atau sama dengan min B untuk setiap min X anggota min H. Jadi min H terbatas di atas sehingga menurut aksioma kelengkapan memiliki supremum. Misalkan I adalah infimum H, akan ditunjukkan I sama dengan min supremum min H, atau dengan kata lain min I sama dengan supremum min H. Karena I batas bawah H, maka untuk setiap X anggota H di mana X-nya itu lebih kecil daripada lebih besar atau sama dengan I, dengan kata lain untuk setiap min X anggota min H di mana min X lebih kecil daripada atau sama dengan min I, jadi min I batas atas min H. Misalkan R lebih kecil daripada min I, dengan kata lain min R lebih besar daripada I. Karena I sama dengan infimum H, maka terdapat X anggota H sehingga X lebih kecil daripada min R, atau dengan kata lain terdapat min X anggota min H sehingga min X lebih besar daripada R. Jadi min I sama dengan supremum min H sehingga infimum H sama dengan min supremum min H. Selanjutnya kita lanjut ke pertemuan kelima, yaitu aplikasi supremum. Nah, di sini untuk yang pertama di pertemuan kelima ini ada teorema 1.1. Misalnya H subhimpunan terbatas di R dan C anggota R. Misalkan C tambah X sama dengan C tambah X, di mana X-nya itu adalah anggota H, maka berlaku yang pertama itu supremum C tambah H sama dengan C tambah supremum H, dan infimum C tambah H sama dengan C tambah infimum H. Buktinya, jika diberikan U sama dengan supremum H, maka X lebih kecil atau sama dengan U untuk semua X anggota H, sehingga C tambah X kurang dari atau sama dengan C tambah U. Oleh karena itu, C tambah U merupakan batas atas dari himpunan C tambah H. Akibatnya, supremum C tambah H lebih kecil sama dengan C tambah U. Selanjutnya, misalkan V adalah sembarang batas atas C tambah H, maka C tambah X lebih kecil sama dengan V untuk semua X anggota H. Akibatnya, X kurang dari atau sama dengan V kurangi C untuk semua X anggota H, sehingga V kurangi C merupakan batas atas H. Oleh karena itu, U sama dengan supremum H lebih kecil atau sama dengan V kurangi C, karena V adalah sembarang batas atas C tambah H. Maka, dengan mengganti V dengan U sama dengan supremum H, diperoleh C tambah U sama lebih kecil atau sama dengan supremum A tambah H. Di lain pihak diketahui supremum C tambah H kurang dari atau sama dengan C tambah U. Akibatnya terbukti bahwa supremum C tambah H sama dengan C tambah U sama dengan A tambah supremum H.
H. Selanjutnya, teorema 1.2 diberikan subseta kosong S, di mana S ini merupakan himpunan bagian dari R yang terbatas dan sembarang bilangan real A lebih besar daripada 0. Didefinisikan himpunan AS sama dengan AS, di mana S-nya ini merupakan himpunan bagian dari S. Maka berlaku yang pertama, infimum AS sama dengan A infimum S, suprimum C H sama dengan C suprimum H untuk C lebih besar daripada 0. Buktinya, tulis U sama dengan infimum AS dan V sama dengan infimum S. Akan dibuktikan bahwa U sama dengan AV. Karena U sama dengan infimum AS, maka U lebih kecil daripada atau sama dengan AS untuk setiap S anggota S. Karena V sama dengan infimum S, maka V lebih kecil atau sama dengan S untuk setiap S anggota S. Akibatnya, AV lebih kecil atau sama dengan AS untuk setiap S anggota S. Berarti AV merupakan batas bawah AS. Karena U batas bawah terbesar AS, maka AV sama dengan atau lebih kecil daripada U. Oleh karena itu, karena U lebih kecil daripada atau sama dengan AS untuk setiap S anggota S, maka diperoleh U per A lebih kecil atau sama dengan S untuk setiap S anggota S. Sebab A lebih besar daripada 0. Karena V sama dengan infimum S, maka U per A lebih kecil daripada V, yang berakibat U lebih kecil daripada atau sama dengan AV. Di lain pihak diketahui AV lebih kecil daripada atau sama dengan U. Nah, akibatnya U sama dengan AV. Jadi terbukti bahwa infimum AS sama dengan A infimum S. Selanjutnya, teorema 1.3. Misalkan F dan G fungsi dengan range teratas D. Untuk setiap X anggota D, Fx lebih kecil daripada atau sama dengan Gx, maka berlaku supremum Fd lebih kecil daripada supremum Gd. Dan infimum Fd lebih kecil atau sama dengan infimum Gd. Nah, buktinya akan dibuktikan supremum F fungsi Fd lebih kecil sama dengan supremum Gd. Andaikan supremum Fd lebih besar daripada supremum Gd, hal ini berarti terdapat X1 anggota D, sehingga Fx1 lebih besar daripada supremum Gd. Akibatnya Fx1 lebih besar daripada Gx untuk setiap X anggota D. Khususnya Fx1 lebih besar daripada Gx1. Kontradiksi dengan Fx lebih kecil atau sama dengan Gx untuk setiap X kurang anggota D. Jadi haruslah supremum Fd lebih kecil atau sama dengan supremum Gd. Selanjutnya, teorema tentang Archimedes. Di sini ada teorema 2. Misalkan X anggota R, maka terdapat NX anggota N. Sedemikian sehingga NX lebih besar daripada X. Nah, kita buktikan, andaikan untuk setiap N anggota N lebih, di mana N ini lebih kecil atau sama dengan X. Ini menunjukkan X batas atas N. Jadi, N terbatas di atas, sehingga menurut aksioma kelengkapan N memiliki supremum. Misalkan S sama dengan supremum N, pilih S kurangi 1 lebih kecil daripada S, maka terdapat N0 anggota N, sehingga N0 lebih besar daripada S kurangi 1, atau dengan kata lain N0 tambah 1 lebih besar daripada S. Hal ini kontradiksi dengan S batas atas N. Jadi pengandaiannya salah, harusnya terdapat NX anggota N, sedemikian sehingga NX lebih besar daripada X. Nah, akibat teorema Archimedes tersebut mengakibatkan
dua akibat. Akibat pertama, jika Y lebih besar daripada 0, maka terdapat NY anggota N sedemikian sehingga 1/NY ini lebih kecil daripada Y dan 1/NY ini lebih besar daripada 0. Buktinya jelas karena N lebih besar daripada 0 untuk setiap N anggota N, maka 1/N lebih besar daripada 0 untuk setiap N anggota N. Misalnya Y lebih besar daripada 0, maka 1/Y anggota R. Menurut sifat Archimedes terdapat NY anggota N sehingga NY per 1 sehingga NY ini lebih besar daripada 1/Y. Atau dengan kata lain, sebagian NY anggota N sehingga 1/NY lebih kecil daripada Y. Jadi terdapat NY anggota N sehingga 1/NY ini lebih kecil daripada Y dan 1/NY ini lebih besar daripada 0. Nah, akibat keduanya, jika Z lebih besar daripada 0, maka terdapat NZ anggota N sedemikian sehingga NZ kurang dari 1 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan Z, dan Z ini lebih kecil atau sama dengan NZ. Nah, buktinya karena Z anggota R, maka menurut sifat Archimedes terdapat N anggota N sehingga N lebih besar daripada Z. Pandang himpunan H sama dengan N anggota N, di mana N ini lebih besar daripada Z. Sn dan S tidak sama dengan himpunan kosong karena sebagian N anggota N sedemikian sehingga N lebih besar daripada Z. Menurut sifat well ordering, H mempunyai elemen terkecil. Sebut elemen itu NZ. Maka berlaku NZ kurangi 1 lebih kecil sama dengan Z. Ini lebih kecil daripada NZ. Selanjutnya ada pembuktian bilangan real, irasional akar 2, dan lain-lain. Teorema 2, terdapat bilangan real positif X untuk memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Buktinya, awalnya kita bentuk himpunan H sama dengan X anggota R, di mana X ini X kuadrat lebih kecil daripada 2. Himpunan ini tak kosong karena sebagian 1 anggota H, 1 anggota R, dan 1 akar 2 anggota lebih kecil daripada 2. Himpunan H terbatas di atas karena terdapat 2 anggota R, sehingga untuk setiap X anggota H, X kurang dari 2. Karena X kuadrat kurang dari 2X kuadrat, akibatnya sesuai dengan aksioma kelengkapan, H mempunyai supremum bilangan real. Misalnya bilangan real itu S, sehingga bisa ditulis S sama dengan supremum H. Selanjutnya kita klaim S kuadrat sama dengan 2. Andaikan S kuadrat tidak sama dengan 2, ini berarti S kuadrat lebih dari 2 atau S kuadrat kurang dari 2. Sekarang kita akan tunjukkan keduanya tidak mungkin. Selanjutnya ada masih pembuktian bilangan rasional akar 2 dan lain-lain. Ada di sini kasusnya S2 kurang dari 2. Pandang 2 kurangi S2 S kuadrat lebih dari 0, sehingga 2 kurangi S kuadrat per 2S tambah 1 ini lebih besar daripada 0, yang mengakibatkan 2S tambah 1 per 2 min S kuadrat ini merupakan bilangan real. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menentukan N anggota N sedemikian sehingga N lebih besar daripada 2S tambah 1 per 2 kurangi S kuadrat atau 1/N kurang dari 2 min S kuadrat per 2S tambah 1. Pandang S tambah 1/N kuadrat dikuadratkan sama dengan S kuadrat ditambah 2S/N ditambah 1/N kuadrat lebih kecil sama dengan S kuadrat ditambah 2S/N ditambah 1/N sama dengan S kuadrat ditambah 2S tambah 1/N sama dengan 2S tambah 2S kuadrat ditambah 2S tambah 1
kali 1/n kurang dari S kuadrat ditambah 2S tambah 1 kali 2S kuadrat dikurangi 2 per 2S tambah 1 sama dengan S kuadrat ditambah 2 per 2 kurangi S kuadrat sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa S tambah 1/n anggota H, karena S tambah 1/n lebih besar daripada S. Hal ini kontradiksi dengan S batas atas H. Jadi pengandaian salah, sehingga haruslah S kuadrat sama dengan 2. Akibatnya terdapat bilangan real S sama dengan akar 2 yang merupakan supremum H. Selanjutnya, masih dalam pembuktian adanya bilangan rasional, akar 2 dan lain-lain. Di sini ada kasusnya S kuadrat kurang dari 2. Pandang 2 kurangi S kuadrat itu lebih besar daripada 0, sehingga 2 kurangi S kuadrat per 2S tambah 1 ini lebih besar daripada 0, yang mengakibatkan 2S ditambah 1 per 2 per kurangi S kuadrat ini anggota bilangan real. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N anggota N sedemikian sehingga N lebih besar daripada 2S tambah 1 per 2 kurangi S kuadrat atau 1/n ini lebih kecil daripada 2 kurangi S kuadrat per 2S ditambah 1. Nah, kita pandang S tambah 1/n ini dikuadratkan sama dengan S kuadrat tambah 2S per N ditambah 1/n kuadrat lebih kecil atau sama dengan S2 ditambah 2S per N ditambah 1/n sama dengan S kuadrat ditambah 2S tambah 1/n ditambah 2 S kuadrat ditambah 2S tambah 1 kali 1/n ini lebih kecil daripada S kuadrat ditambah 2S tambah 1 dikali S kuadrat min 2 per 2S tambah 1 sama dengan S kuadrat ditambah dalam kurung 2 kurangi S kuadrat sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa S ditambah 1/n ini anggota H. Karena S tambah 1/n lebih dari S, hal ini kontradiksi dengan S batas atas H. Jadi pengandaian salah, sehingga haruslah S kuadrat sama dengan 2. Akibatnya terdapat bilangan real S sama dengan akar 2 yang merupakan supremum H. Selanjutnya ada teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Teorema 1.3. Misalkan X dan Y bilangan real di mana X lebih kecil daripada Y, maka yang pertama terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R ini lebih kecil daripada Y dan R ini lebih besar daripada X. Yang kedua, terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga S ini lebih kecil daripada Y, S ini lebih besar daripada X. Nah, buktinya yang pertama, misalkan X dan Y bilangan real di mana X lebih kecil daripada Y, maka terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R lebih besar daripada X dan R juga lebih kecil daripada Y. Tanpa mengurangi keumuman, asumsikan X lebih besar daripada 0. Karena Y kurangi X lebih besar daripada 0, menurut sifat Archimedes terdapat N anggota N sedemikian sehingga N lebih besar daripada 1/Y min X. Nah, di sini akibatnya NY min NX lebih besar daripada 1 atau NY lebih besar daripada NX tambah 1. Ini hasil yang pertama. Nah, sementara karena NX lebih besar daripada 0, menurut akibat dari sifat Archimedes terdapat M anggota N sedemikian sehingga M kurangi 1 lebih kecil sama dengan NX lebih kecil daripada M. Nah, selanjutnya pandang M min 1 ini lebih kecil daripada NX, yang berarti M lebih kecil daripada NX tambah plus 1 sesuai dengan yang pertama. Diperoleh M
kecil daripada atau sama dengan nx tambah 1 lebih kecil daripada ny, atau n lebih kecil daripada ny. Ini hasil yang ketiga. Nah, selanjutnya dari hasil yang kedua dan ketiga ini kita gabungkan, diperoleh m lebih kecil daripada ny lebih besar daripada nx. Selanjutnya diperoleh m per n lebih kecil daripada y lebih besar daripada x. Jadi terdapat r sama dengan m per n, sehingga r ini lebih besar daripada r ini lebih besar daripada x, dan r ini lebih kecil daripada y. Selanjutnya kita akan membuktikan yang keduanya. Misalkan x ditambah y bilangan real di mana x lebih kecil daripada y, maka terdapat bilangan irasional s sedemikian sehingga s ini lebih kecil daripada x, s juga lebih besar daripada y. Diketahui x lebih kecil daripada y, maka x per akar 2 ini lebih kecil daripada y per akar 2. Dengan menggunakan bukti pada pembuktian bilangan rasional, terdapat r sama dengan m per n, sehingga r lebih kecil daripada y per akar 2, dan r pun lebih besar daripada x per akar 2. Pilih s sama dengan r akar 2 bilangan irasional, sehingga s ini lebih besar daripada x, dan s ini lebih kecil daripada y. Selanjutnya kita lanjut ke pertemuan ke-6 tentang barisan dan limitnya. Nah, di barisan dan limitnya ini, untuk yang pertama ini ada pembuktian yang kita ini suruh menunjukkan bahwa limit n hingga 1 per n ini sama dengan 0. Kasus ini merupakan kasus dalam pembuktian limit barisan yang paling sederhana, tidak memerlukan manipulasi atau transformasi bentuk. Dalam menggunakan definisi limit barisan, kita tahu bahwa untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, sebagian k ini anggota n, jika mutlak 1 per n kurangi 0 lebih kecil daripada epsilon, n lebih besar daripada atau sama dengan k. Sederhanakan ekspresi harga mutlaknya menjadi 1 per n kurang dari epsilon. Karena n lebih dari atau sama dengan k, maka menurut teorema ketidaksamaan berlaku 1 per n lebih kecil dari atau sama dengan 1k. Nah, buktinya ambil sembarang epsilon lebih dari 0, sehingga berlaku 1 per epsilon lebih dari 0. Sehingga karena epsilon ini merupakan bilangan real, maka berdasarkan sifat Archimedes terdapat k anggota n sedemikian sehingga berlaku 1 per epsilon ini lebih kecil daripada k jika 1 per k lebih kecil daripada epsilon, jika mutlak 1 per k kurangi 0 lebih kecil daripada epsilon. Nah, di sini kita gunakan 1 per n lebih kecil atau sama dengan 1 per k, dan 1 per k ini lebih kecil atau sama dengan epsilon. Akibatnya, mutlak dari 1 per n kurangi 0 ini lebih kecil daripada epsilon, yang tepat sesuai dengan definisi tersebut. Jadi benar bahwa limit dari 1 per n untuk n menuju tak hingga ini adalah 0. Selanjutnya ada teorema tentang ketunggalan limit. Setiap barisan bilangan real memiliki banyak satu limit. Nah, itu adalah teoremanya. Sekarang kita buktikan. Misalkan x sama dengan xn, barisan bilangan real. Misalkan a dan b adalah limit dari x. Maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat n1 epsilon, sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan n1 epsilon berlaku mutlak xn kurangi a ini lebih kecil daripada epsilon per 2, dan terdapat n2 epsilon, sehingga untuk setiap n lebih besar daripada atau sama dengan
N2 epsilon. Berlaku mutlak Xn kurangi B ini lebih kecil daripada epsilon per 2. Misalkan N sama dengan maksimum N1, N2. Maka untuk setiap N lebih besar daripada atau sama dengan N, berlaku mutlak A kurangi B sama dengan A mutlak A kurangi Xn ditambah Xn min B lebih kecil atau sama dengan mutlak A min Xn ditambah mutlak Xn min B sama dengan. Nah, ini sama dengan mutlak Xn min A ditambah mutlak Xn min B lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0, sembarang kita simpulkan bahwa mutlak A kurangi B sama dengan 0 atau A sama dengan B. Selanjutnya ada teorema limit barisan tentang kondisi tertentu. Misalkan AN dan XN barisan bilangan real. Misalkan juga L anggota R. Jika limit AN sama dengan 0 dan terdapat C lebih besar dari 0 dan M anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar daripada M, mutlak Xn kurangi L ini lebih besar daripada C mutlak AN. Maka limit Xn sama dengan L. Nah, buktinya akan ditunjukkan limit Xn sama dengan L. Misalkan epsilon lebih besar daripada 0 karena limit AN sama dengan 0 dan C lebih besar daripada 0, maka terdapat K anggota N. Sehingga untuk setiap N lebih besar daripada sama dengan K, mutlak AN kurangi 0 sama dengan mutlak AN ini lebih kecil daripada epsilon per C. Akibatnya untuk setiap N lebih besar daripada atau sama dengan K, ini jadi mutlak Xn min L ini lebih kecil daripada C mutlak AN lebih kecil daripada C epsilon per C sama dengan epsilon. Ini menunjukkan bahwa limit Xn sama dengan L. Selanjutnya untuk setiap B anggota R, buktikan limit B per N sama dengan 0. Nah, kita coba selesaikan. Di sini kita akan mencari K epsilon ini merupakan anggota N. Sehingga untuk setiap N lebih besar daripada atau sama dengan K epsilon, berlaku B per N kurangi 0 lebih kecil daripada epsilon. Nah, perhatikan bahwa B per N dikurangi 0 ini sama dengan mutlak B per N ini lebih kecil daripada epsilon jika dan hanya jika N lebih besar daripada mutlak B per epsilon. Dari pertidaksamaan terakhir kita bisa memilih K epsilon ini lebih besar daripada mutlak B per epsilon. Buktinya, misalkan B anggota R dan epsilon lebih besar daripada 0, pilih K epsilon anggota N, sehingga K epsilon ini lebih besar daripada B mutlak B per epsilon. Akibatnya untuk setiap N lebih besar daripada atau sama dengan K epsilon. Nah, akibatnya itu B per N kurangi 0 sama dengan mutlak B per N sama dengan mutlak B per N lebih kecil daripada atau sama dengan mutlak B per K epsilon. Ini lebih kecil daripada mutlak B per epsilon. Jadi epsilon. Jadi limit B per N ini sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertemuan ke-7 tentang teorema-teorema limit. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS dalam mata kuliah analisis real. Nah,
Di pertemuan ketujuh teorema limit ini, yang pertama ini ada tentang teorema keterbatasan. Jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X itu terbatas. Nah, buktinya misalkan X sama dengan Xn itu konvergen dengan limit Xn sama dengan X. Maka untuk epsilon sama dengan 1 terdapat K anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar daripada K berlaku mutlak Xn kurang X ini kurang dari 1. Atau untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K berlaku mutlak Xn kurang dari mutlak X tambah 1. Nah, di sini kita pilih M sama dengan supremum X1, X2, dan seterusnya hingga XK dan X plus 1. Maka untuk setiap N anggota N berlaku Xn di mana mutlak Xn, di mana mutlak Xn ini lebih kecil atau sama dengan N. Nah, teorema di atas lebih banyak digunakan dalam bentuk kontraposisinya, yaitu selanjutnya kita akan bahas mengenai teorema limit barisan hasil operasi. Mungkin untuk teorema keterbatasan saya ambil singkatnya. Selanjutnya untuk teorema limit barisan hasil operasi. Misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan bilangan real yang konvergen dengan limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Maka yang pertama, limit Xn plus minus Yn itu sama dengan X plus minus Y. Yang kedua, limit Xn dikali Yn sama dengan Xy. Yang ketiga, limit Xn per Yn sama dengan X per Y. Dengan syarat Yn tidak sama dengan 0 untuk setiap N anggota N dan Y tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya limit Cxn ini sama dengan Cx. Nah, bukti misalkan limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Yang pertama, misalkan epsilon lebih daripada 0. Karena limit Xn sama dengan X, maka untuk beberapa K1 anggota N sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar daripada atau sama dengan K1, di mana mutlak Xn min X ini lebih kecil daripada epsilon per 2. Dan karena limit Yn sama dengan Y, maka beberapa atau sebagian K2 ini anggota N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K2 ini, di mana mutlak Yn kurang Y ini lebih kecil daripada epsilon per 2. Nah, kita pilih K maksimal K1, K2. Maka untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K, itu mutlak Xn tambah Yn kurangi X tambah Y sama dengan mutlak Xn tambah Xn kurangi X ditambah Yn kurangi Y lebih kecil atau sama dengan mutlak Xn tambah X ditambah Yn tambah Y. Ini lebih kecil daripada epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, sebagian K ini anggota N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K ini, dimana untuk mutlak Xn tambah Yn kurangi X tambah Y ini lebih kecil daripada epsilon. Oleh karena itu limit Xn ditambah Y ini sama dengan X tambah Y. Nah, misalkan epsilon lebih besar daripada 0 karena Yn konvergen, maka Yn terbatas sehingga sebagian M lebih atau untuk beberapa M lebih besar daripada 0 sedemikian sehingga mutlak Yn ini lebih kecil daripada M untuk
untuk setiap n. Selanjutnya, karena limit xn sama dengan x, maka beberapa K1 anggota n sedemikian sehingga untuk semua n anggota n lebih besar atau sama dengan K1, di mana mutlak xn kurang x ini lebih kecil daripada epsilon per 2m. Juga karena limit yn sama dengan y, maka beberapa K2 anggota n sedemikian sehingga untuk semua n lebih besar atau sama dengan K2 berlaku salah satu dari yang berikut. Yang pertama, mutlak yn kurang y lebih kecil daripada epsilon per 2 mutlak x, di mana x-nya ini tidak sama dengan 0. Dan yang kedua, mutlak yn kurang y lebih kecil daripada epsilon, di mana x-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pilih K sama dengan maksimum K1, K2. Maka untuk setiap n lebih besar atau sama dengan K. Nah, ini jadinya mutlak xn kali yn min x kali y sama dengan mutlak xn kali yn kurang yn kali x tambah yn kali x min x kali y sama dengan mutlak xn kali x kali yn tambah x kali yn per y lebih kecil atau sama dengan mutlak xn kali x dikali mutlak yn ditambah mutlak x dikali mutlak yn kurang y. Ini sama lebih kecil daripada epsilon per 2m m ditambah x mutlak x epsilon per 2x sama dengan epsilon atau lebih kecil daripada epsilon per 2m m ditambah 0 kali epsilon sama dengan epsilon per 2 lebih kecil daripada epsilon. Jadi, untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, sebagian K anggota n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar daripada atau sama dengan K ini, mutlak xn kali yn dikurangi x kali y ini lebih kecil daripada epsilon. Karena itu limit xn kali yn sama dengan x kali y. Selanjutnya ada teorema kelestarian urutan. Misalnya x sama dengan xn dan y sama dengan yn barisan bilangan yang konvergen jika untuk setiap n anggota n di mana xn lebih kecil atau sama dengan yn, maka berlaku limit xn lebih kecil atau sama dengan limit yn. Nah, buktinya misalkan x dan y konvergen dan limit xn sama dengan x dan limit yn sama dengan y. Menurut teorema x kurang y konvergen dan limit xn kurang xn sama dengan x kurang y, akan ditunjukkan x min y lebih kecil atau sama dengan 0, atau dengan kata lain x lebih kecil daripada atau sama dengan y. Andaikan x lebih besar daripada y, atau dengan kata lain y min x lebih besar daripada 0, maka untuk setiap epsilon untuk setiap epsilon sama dengan x min y terdapat K anggota n, sehingga mutlak xn dikurangi yn dikurangi x kali dikurangi y lebih kecil daripada x kurangi n untuk setiap lebih kecil daripada x kurangi y untuk setiap n lebih besar daripada atau sama dengan K. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Ditutup, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.